Mas Ber pakai nggak? Kalau nggak pernah nih Cibi. Vespa itu aku mimpi beberapa kali Mas Ber. Kasih tahu Surati ternyata punya nih almarhumah. Mantep. Aku ditelepon sama Dalang Merapi Mas. Mintanya berapa? 13 juta. Mas itu tak bayar 20 juta. Saya minta 13. Tapi dia mau bayar 20. Malam aku percaya nggak percaya Mas Ber, aku mimpi Suwargi Mbah Mantep. Vespanya mau kamu bawa kemana Le? Sempet kamu ke rumah Bang Mantep? Sempat ketemu dan kita ngobrol. Ya itu ditawar sama si pengusaha batik tadi, angka fantastis juga di angka 100. Di angka 100. Anjir. Ya paling kan efeknya kan, maksudnya ketika setelah pakai itu kan ada efek yang instan. Ya. Apapun kenakalan yang pernah tak lalui. Ya. Sebenarnya aku kenal Fajar tuh kayak pada saya itu lebih sering ke dunia permusikan ya, skena musik dan tongkrongan, terutama tongkrongan ya. Baik di aktivitas musik dan juga aktivitas motor-motoran Vespa ini gitu kan. Aku masuk Solo 2019 awal. Nah, aku nggak ngerti nih Solo ketika sebelum itu tuh gimana Jar menurut Fajar? Solo pada saat itu mungkin saya kira Mas Ber pengen bahas tentang ya Mas Ber apa itu sekarang suruh jadi rame ya. Yes, benar ya kayak aku ngerasa kayak perbedaan itu sangat pesat ya. Solo itu semakin ramai dan semakin mulai padat, terutama kayak investor gitu kan, terus pembangunan gitu loh. Gimana Jar? Ya plus minus ya Mas ketika bahas itu. Jadi nih Solo itu jadi tambah padat atau mungkin jadi tambah ramai ya. Mungkin juga sekarang daya tarik juga tambah, investor juga makin datang, plus minus juga sih Mas Ber. Ya. Tapi kalau aku sebagai pedagang ya senang. Tapi mungkin kalau saya sebagai pengguna jalan akhir-akhir ini Solo macet Mas Ber. Iya sih, itu kerasa banget tuh. Kerasa. Maksudnya bukan pendatang sepertiku aja kan, ya. Tapi orang lokal pun juga merasa bahwa Solo semakin padat. Gitu. Terutama semenjak ya infrastruktur maju jayet gitu kan, terus pembangunan lain, terus ada isu-isu politik kayak menteri-menteri banyak datang ke sini gitu ya. Itu kerasa ya Jar ya? Ya pasti otomatis kerasa. Sebagai orang Solo, Fajar gimana? Fajar yang mengikuti terutama skena-skena underground lah gitu. Kalau ngomongin masalah skena kan ya, apalagi di Solo, dari beberapa kalangan yang deket sama kita juga aja gitu kan ya. Ya. Mas Beri maksud skena ini apa sih? Band-bandan, ngeband apa gimana? Ya, aktivitas remaja lah, sampai ke yang dewasa gitu. Ya udah mulai maju Mas Ber. Udah mulai maju ya. Udah mulai maju. Ya. Mungkin walaupun saya nggak orang Solo ya Mas, saya lebih tepatnya Karanganyar Mas. Karanganyar ya. Tetap ada Mas perkembangan di antara dulu sebelum 2019 atau sesudah 2019. Soalnya Mas Beri di Solo sendiri masuk segitu ya. Kalau sebelum 2019 mungkin menurutku ya nggak jauh beda Mas Beri, nggak jauh beda. Tetap Solo dikenal masih ramah, masih welcome sama siapapun. Oh ya sebelum bahas itu toh ya aku pesen yo sama teman-teman kalau ke Solo kamu aja yo, nggak usah ngajak rombongan. Kalau tambah padat lagi tapi sini aja. Ya kalau di Solo sekarang aku naik ke Solo kan udah macet yo. Yes, aku pun juga merasa itu Jar. Iya toh. Maksudnya kayak waduh kalau di jalan-jalan yang besar gitu ya, kayak yang jalan-jalan kota gitu ya kayak anjir udah padat banget. Terutama ya karena aku sering ke coffee shop ya, jadi kayak aduh udah padat gitu loh. Dulu ketika aku pertama-tama masuk ke Solo itu kayak masih longgar dan lengang gitu, jauh dari terminal Jogja, terminal Surabaya dan Jakarta gitu. Masih yang notabene yang Mas sebutin tadi kota besar gitu ya. Di depan kita ada kopi Mas. Ya. Di depan kita ada kopi. Sama ngopi juga. Oke Jar. Tapi gini Jar. Enggak Mas Bar, sorry. Oke. Tak potong ya. Yes. Kita ketemu dulu di warung kopi. Pejalan di pejalan kan, pejalan.
itu saya berani ke warkop. Mungkin ya pertama kali di warung kopi Pejalan. Itu ya. Bener, maksudnya konsisten ngopi loh. Ya, ngopi di luar. Kenal sama kopi-kopi kayak gitu mungkin di warung Pejalan kan. Ya. Dulu kan juga belum banyak Mas Ber, belum sebanyak sekarang yang mungkin notabene juga udah mulai menjamur. Ya. Jalan dikit udah kopian ini, jalan dikit kopian ini. Otomatis mungkin itu juga yang menggeser skena yang Mas Beri maksud. Iya. Mungkin apalah itu. Ya Solo tetap menurutku oke lah Mas Beri. Belum seriuh Jakarta atau Surabaya mungkin. Ya. Walaupun produk-produk kayak kereta KRL kan sekarang sudah masuk Solo kan gitu. Ya. Itu menurutmu mengubah Solo secara langsung apa enggak sih, Jan? Efektif banget gitu loh Mas Ber. Geser mungkin pergerakan antara dari Solo ke Jogja, Jogja ke Solo. Ya. Akses semudah itu. Mungkin juga jadi destinasi kalau mungkin dari Jakarta, wah pengen liburan nih ke Jogja apa ke Solo. Ya. Semudah cuman bayar 8.000 sudah 8.000 sudah kota B gitu kan. Ya. Sudah jadi barang tentu ada pergeserannya. Ya. Tapi gini Jan. Dengan mudahnya transportasi untuk menembus kota. Tapi kamu ngerasa bahwa itu benar-benar berdampak atau enggak, atau cuman sebagai transportasi aja? Maksudnya UMKM atau usaha-usaha yang ada di sekitar stasiun gitu, itu terdampak atau enggak? Kebetulan stasiun dari sini Mas Beri itu cuman 3 menit, nggak ada. Ini stasiun yang paling dekat Palur. Stasiun Palur. Yang tak rasain di sekitaran stasiun Palur itu, yang paling kelihatan sebelum masuk stasiun Palur itu sekarang sudah banyak Mas Beri yang jejer itu ojek online. Ojek online ya. Kayak mungkin dari mobil, dari motor, udah banyak banget. Itu pada jam-jam tertentu, pas jam-jam KRL udah banyak. Terus kayak warung-warung ya. Otomatis di setiap pemberhentian kereta itu tak kira ya adalah, entah itu warung, entah itu ojolnya, entah ya. Tetap ada peningkatan, ada pergeseran ke situ yang memajukan ekonomi masyarakat yang di sekitarnya gitu. Termasuk juga warung Mbah. Wah. Anjing aku lupa ya, sorry. Punya temen ya, warung Mbah Mendok Mbah Mudin. Mbah Mudin anjing. Banyak banget Mas Ber. Jadi kemarin aku baca di beberapa postingan, ya kebetulan entah di postingan entah apa. Sekarang ke tempat Mbah Mudin itu gampang aksesnya, entah kamu dari Jogja atau dari mana, turun di stasiun Palur, jalan aja sampai sini kan. Aku bilang nggak nyampe sekilo. Ya. Kamu kan juga main-main Vespa kan? Ini kan ini Vespamu ya? Ya. Ini kalau boleh tahu kamu belinya dari mana? Itu ada sejarah di situ sih Mas. Nah, gimana nih Jan? Sejarah Vespa itu aku mimpi beberapa kali Mas Ber. Kamu mimpi sempet mimpi itu dapat Vespa itu beberapa kali. Ya. Mimpi kok Vespa gitu. Mimpi itu Vespa. Ya, terus apa kebanyakan main Vespa sampai mimpi Vespa? Itu aku udah punya Vespa Mas Ber. Sebelumnya kamu punya Vespa? Udah punya Vespa itu. Tapi tetap mimpi Vespa. Mimpi Vespa. Ya. Itu awal masuk kuliah. Awal masuk kuliah mimpi itu. Di kampus pas ospekan, tak tinggal tidur. Oke. Ya, ospek tak tinggal tidur, aku mimpi Vespa. Sampai ke rumah mimpi Vespa yang sama. Aku mulai janggal. Ini Vespa apa sih kok aku mimpi Vespa ini terus? Hari kedua aku ospek, lihat Vespa ini. Yang kamu mimpiin Vespa ini? Terus lihat kayak pernah lihat Vespa itu. Ya, nggak asing. Nggak asing. Itu ada tulisannya dijual di pinggir jalan gitu. Oh iya? Ya. Terus? Ini kan
sampai kampus aku tidur lagi aku. Ya. Pas uspek tak tinggal tidur lagi. Ini Vespa ini lagi. Ya. Akhirnya pulang mau nggak mau, oh ini ada sesuatu something sama Vespa ini. Akhirnya ya udah tuh aku pulang itu kegiatan kampus, aku tanya sama bapak yang jual, Pak Vespa ini dijual? Ya Mas, mau ada tulisannya. Ya terus pada saat itu harganya mahal, sudah mahal Mas, mahal toh. Pasti kelas Vespa kayak gini kok, ya, ya. Harga segitu. Ya. Ini Vespa apa Pak kok mahal banget? Akhirnya aku dikasih tahu, Mas nggak tahu toh ini loh, tak kasih tahu suratnya. Kasih tahu suratnya ternyata punya nih almarhum Mbah Mantep. Mbah Mantep Kidalang Mantep. Yes. Di iklan sorry itu. Oh iya kan. Ya. Ya ini Mbah Dalang itu. Oh ya pantas. Ini berarti real nama suratnya real. Yes, oke. Ya udah, Pak. Aku nggak belum punya uang ini aku. Masih ada Vespa ini, Vespa yang tak pakai. Vespamu yang punya awal itu. Iya, yang awal. Tak jual. Tapi pasarannya mungkin baru separuh bisa beli Vespa ini. Akhirnya besok Vespa aku laku toh, langsung laku, tak jual langsung laku. Aku datang ke bapak, untung belum laku toh. Aku pengen banget tak tuker ini, Pak. Aku punya uang segini, akhirnya dikasih. Kalau jujur ya. Tapi boleh spill nggak angka berapa ya Bang Teddy? Pada saat itu dia minta 12 itu 2017. 2017 dia minta 12. Itu kayak kalau nggak salah aku uang segitu udah dapat PBB apa. Tapi dalam kondisi dia sehat dan hidup. Chatnya gini. Enggak, ini kebetulan sudah. Ini udah diganti. Oke. Jadi Vespa ini mungkin jadi identitasku sekarang gitu ya. Ya. Banyak banget kenangan sama Vespa ini Mas Bar. Termasuk kalau kalian kenal Rica Mentok Mbah Mudin, dulu modal awalnya aku sempat jual ini Vespa. Kamu sempat jual juga? Tak jual ini. Tak posting. Jadi ceritanya lucu lagi Mas Bar. Nah, gimana? Aku sempat ditelepon sama Dalang Merapi Mas Ben. Dalang Merapi. Terus salah satu dalang di daerah Merapi ya Mas Ben itu. Aku cuma minta harga 13 itu. Udah termasuk mahal kan gitu. Ini dia untuk 1 juta, kamu belum ngecat belum. Nah, akhirnya dia dapat aku cuma 6 juta sekian ya. Gimana ceritanya terus? Ya tak beli jadi 6 juta sekian, enggak 12. Gimana aja? Kok bisa? Pak punya bang saya ini, dia kasihan sama saya. Jadi kamu tadi kan 12. Awalnya dia patok harga 12. Tapi akhirnya kamu beli ini 6, sekian gitu. Mau masuk 7. Ya, itu aja udah mahal Mas Ber. Pada saat itu. Ya, 2017. Udah mahal. Atas nama Kidalang Mantep. Ya. Aku cuman seneng aja sama Vespa itu. Ini sempet tak jual, tak posting. Dulu kan sempet usaha jangkrik toh aku itu. Ya. Tuh akhirnya ya sudah. Itu sama Dalang Merapi itu telepon, Mas, minta berapa? 13 juta. Mas itu tak bayar 20. Gimana? Nggak gila Pak? 20 juta. Saya minta 13. Tapi dia mau bayar 20. Oke, terus? Oh ya udah Pak. Tapi itu telepon jam 12 malam. Besok aja ya Pak. Yes. Besok aja. Malam aku percaya nggak percaya Mas Ber, aku mimpi Suwargi Mbah Mantep. Oke. Kamu mimpi didatangi yang punya nama Mbah Mantep. Mbah Mantep. Terus dia pakai itu apa? Dia pakai apa itu? Pakaian yang di iklan. Sebentar. Pada saat itu Kidalang udah meninggal. Oh masih hidup. Masih. Beliau tasih sugeng gitu Mas. Yes. Terus dia naik Vespa itu. Naik Vespa ini. Terus warnanya dulu kan silver. Ya. Di SNK silver. Oke. Terus hijau sih. Oh hijau. Terus tapi dulu warnanya silver. Vespa ini mau kamu bawa kemana Le? Tapi bahasa Jawa itu. Vespa ini mbok goneng di Le.
Itu di dalam mimpi. Ya aku bangun. Terus? Ya. Tapi udah mau tak jual toh. Terus aku kok gimana yo? Aku ini ada yang aneh sama Vespa ini. Akhirnya aku hari itu juga beliau dalang yang di mana itu Merapi itu tak delay dulu. Ini tak kembaliin ke Mbah Mantep aja, aku kepikiran gitu. Akhirnya aku mau nggak mau ke rumahnya Mbah Mantep. Sempet kamu ke rumah Mbah Mantep? Sempet ketemu. Terus? Dan kita ngobrol. Beliau sama beliau kan. Terus beliau bilang apanya itu nasihatin bla 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 kan. Akhirnya ya sudah. Vespa ini ada sesuatu suatu ketika kalau kamu jual mahal, kalau enggak Vespa ini nanti ngerejekeni maksudnya memberi rezeki. Iya, enggak tahu. Akhirnya ya sudah. Ada aja kalau mau dibeli orang mesti ada aja. Berarti enggak cuma sekali ditawarin. Ya. Vespa ini. Ya. Di angka yang fantastis lah. Ya. Untuk kelas Vespa gitu. Ya. Tapi ketika kamu mau tergoda lah maksudnya dengan angka yang segitu, kamu mimpi mantep ya. Saya sempat ketemu Pak Wakil Bupati juga, diajak sarapan gara-gara Vespa ini. Anjing ya. Terus beberapa pengusaha batik, ada satu pengusaha batik yang terkenal saya tapi nggak usah sebut merek ya. Dia habis beli Vespanya Ibu Tin Soeharto. Butin. Terus dia pengen Vespa ini atas bawah ada nama Ki Mantep di SNK-nya. Sorry Gar, sebentar Gar. Kamu kan nggak ada hubungan darah sama Ki Mantep tuh. Ya. Makanya itu kan. Iya. Makanya itu kan nggak tahu. Ya. Ya mungkin rezeki ya, atau mungkin sudah jodoh, nggak tahu kan. Vespa bisa lari ke sini gitu. Mesti bisa tak pakai buat gitu. Ya. Akhirnya kan sempat tak jual Mas Ber. Untuk kedua kalinya. Oke. Terus pertama kan nggak jadi sama dalang Merapi itu nggak jadi. Kedua kalinya aku mau buka usaha lagi kan. Ya warung ini. Warung ini. Bang Modin. Ya. Itu ditawar sama si pengusaha batik tadi. Angka fantastis juga, tapi tak pikir-pikir nanti nggak bisa memiliki dong aku. Akhirnya salah satu teman mau bantu aku, Mas Hasan itu kopi flyover itu lah. Oh iya. Terus tuh ini kamu bawa Mas, aku butuh uang segini, ini mau dibeli segini, ini separuh harga aja kamu bawa gitu. Maksudnya tak buat modal gitu. Buat modal lagi. Itu dari diri kamu sendiri. Suatu ketika kalau aku udah punya uang, itu kamu minta berapa aja tak tebus gitu. Ya. Akhirnya alhamdulillah bisa. Jika ceritanya bisa. Berarti ini sempat kamu gadaikan? Sempat saya gadaikan 2 tahun kalau nggak salah. Aduh. Iya. Kalau masih jodoh ya masih di sini. Banyaklah kenangan setelah Mbah Mantep bilang. Aku ngerasa bahkan untuk gimana ya? Sama Vespa ini jadi sayang lah, udah ini saksi perjuangan gue lah Bang Ber. Ya. Tapi ini rewel nggak sih Cer? Nggak sih, nggak juga ya. Kemarin habis dari NTT juga nggak kenapa-napa. Sampai NTT? Hah? Nah ini sampai NTT? Serius? Iya. Kemarin tapi mogok di jalan mogok. Alhamdulillah enggak. Enggak sama sekali. Serius? Enggak. Enggak sama. NTT loh Jar. NTT. Iki? Iya Mas Ber, enggak. Tapi apa perawatan khususnya apa? Mungkin apa sih Mas? Enggak ada khusus enggak. Ya seperti lumrahnya motor aja. Servis ringan paling biasa. Servis ringan ganti oli gitu. Serius? Iya gitu aja. Ya. Mas Ber kalau mau kemana bawa itu ya nggak apa-apa. Kalau mau pacaran bawa itu. Kalau tapi nanti terkenal toh. Iya. Tapi aku ngeri-ngeri siap juga karena ada titel Ki Mantepnya itu.
Ngeri kenapa? Wong aku itu sering kok sama polisi itu kan dulu pas kuliah berangkat pagi toh. Ya. Ditanya Mas Ber, suratnya mana? Ngasih suratnya, suruh bablas kan. Mas siapa nih? Aku bilang pembantu nih. Pembantu lagi mantap. Asik ya mantap juga. Gitu. Ya. Wah ya. Ya emang kita kenal mantap ya memang sepuh lah ya. Dan ya banyak juga orang berduka pada saat dia sudah berpulang ya. Ya sudah. Tapi gini Jar, ketika dia sudah berpulang, ada nggak yang menawar Vespa ini dengan harga yang sama sekali nggak masuk akal? Di angka 100. Di angka 100. Anjir. Padahal Vespa kayak gini paling 10, 12 dapat. Tapi ditawar angka 100. Vespa ini. Ya nggak jadi. Karena kamu sempat mimpi lagi. Hah? Kamu sempat mimpi lagi? Enggak. Maksudku ketika Mantep sudah nggak ada. Enggak. Kalau itu enggak mimpi lagi ya. Sempat ada yang 100 tapi enggak. Sekarang wis enggak kepengen niat jual Mas Ber. Memang pengen kamu ya jadi apa-apa wis ini mau gimana pun jadi saksi perjuangan aja gitu. Oke. Dipakai sendiri Mas Ber. Jadi rezeki saya gitu. Banyak rezeki ini kan akhirnya jadi. Oh, sebentar. Justru benar apa yang kamu perhatikan bahwa Vespa ini akan memberimu rezeki. Enggak, itu Mbah Mantap yang bilang. Secara langsung ketika kamu ngobrol itu, waktu ketika ditawarin pertama itu kamu ngobrol sama Ki Mantap, dia justru ngomong itu. Ya kan mau saya kembaliin. Ya. Biar ke Mbah Mantap lagi gitu. Akhirnya Mbah Mantap udah ini kamu bawa. Suatu saat ada rezeki nih kok gitu. Tapi gimana aja ketika ketemu Ki Mantap pertama kali ya? Ya senang, bangga dong. Iya. Itu senang. Aku sering mesti dengan Mbah Mantap paling ya di YouTube. Kalau enggak langsung itu cuman beberapa kali dong. Beliau pas tampil akhirnya kok ini bisa ngobrol face to face. Itu kebanggaan sendiri ya. Ya. Dan nggak bisa terulang, ya kan? Ya. Oke. Mas Ber. Kalau Mas Ber sendiri di Solo gimana ya, aku mau tanya. Aku merasa betah. Contohnya ini Mas Ber. Contohnya apa ini Mas Ber? Ya kehidupan anak muda lah. Aku garis bawahi sebagai itu aja. Kehidupan anak muda itu terfasilitasi lah sama Solo, baik kebudayaan ataupun juga tongkrongan. Pak Jar pasti sudah pernah menyelami itu pada saat dulu ya. Ya sampai sekarang masih menyelami. Tapi bedanya gimana Jar? Pada saat dulu, sekarang gini lah, kalau aku boleh jujur ya, maksudnya kalau kita pengen minum alkohol lah paling mudahnya kan, paling gampang ya kan. Itu di Solo ya gampang banget lah, ada yang jual, kita bisa beli dengan harga sekian, selesai kita bisa minum, kita bisa bawa ke tongkrongan kita. Kalau dulu gimana? Sama aja Mas Ber. Sama aja, tapi tersembunyi. Ya mungkin nggak sevulgar sekarang kan, sekarang udah banyak kedai-kedai Solo gitu. Akses mau ke situ kan sekarang udah mudah banget gitu. Ya. Kalau obat-obatan tuh gimana dulu ya, kita ngomongin dulu ya. Obat-obatan ya termasuk kayak narkoba lah gitu, underground lah, kita ngomongin underground ya. Underground ya kayak udah jadi rahasia umum ya. Anak-anak muda pakai obat-obat kayak gitu, gerak gitu ya, senang-senang gitu ya. Ya enggak semuanya tapi banyak terpapar. Ya terpapar gitu. Tapi zamanmu dulu gimana ya? Mungkin enggak cuma pas zamanku ya 1-2 sih. 1-2. Tapi kemarin dengar di daerah mana itu hampir satu tongkrongan, hampir satu komunitas, lebih luasnya lagi hampir satu kecamatan A itu
Di Karanganyar juga. Di Karanganyar sini Hampir mayoritas. Enggak lagi beberapa, tapi mayoritas pakai. Yes. Pakai drug. Ngepil ya. Iya. Ya. Itu salah nggak tuh Mas Mir? Hah? Itu salah nggak tuh? Ya. Sebenarnya terlarang kan? Iya. Dilarang. Ya. Tapi dipikir-pikir nggak ada untungnya sih mainan itu. Untungnya gimana Mas? Mas Pur pakai nggak? Anjing. Ya. Ya maksudnya kayak ya paling enggak kita mentoknya have fun gitu doang kan. Happy terus paling 5 jam 10 jam kemudian beres lagi gitu. Iya kan? Balik lagi ke normal lagi gitu. Aku jujur kalau obat pernah ngicipi, tapi enggak yang kalau nggak pernah ngicipi. Ini podcast apa ini? Apalagi heroin apa ya? Ketawa puas. Aduh, enggak. Kalau minum itu paling dulu. Minum obat itu dikasih teman. Itu diem-diem. Waktu sekolah dulu ya pada zaman itu. Yes. Enggak enak. Enggak, maksudnya enggak suka pada saat itu. Enggak suka. Yes, terus minum, alhamdulillah sekarang sudah berhenti minum. Masih kopi tapi. Yeah. Dicampur. Kopi dicampur air. Bukan dicampur gerusan pil gitu gue. Enggak lah pokoknya. Ya siapa tahu. Enggak cuman itu, soalnya enggak enak. Menurutku enggak enak. Obat itu pasti kalian yang belum pernah coba obat, menurutku enggak enak, bener-bener enggak enak. Karena mungkin di sini ya kering kan Bang Ber. Oh, di tenggorokan kering. Ya. Oke. Bingung mau ini nikmatnya gimana? Aku enggak nemu. Ya paling kan efeknya kan, maksudnya ketika setelah makai itu kan ada efek yang instan, iya kan? Atau mungkin itu jenis lain aku ya nggak tahu. Yes, yang kita garis bawahi kayak instan kan. Yang dikejar itu kan anak-anak sekarang kan ada efek instannya, maksudnya efek euforia, efek happy gitu kan, yang instan itu loh. Ya nggak tahu ya Bang Fer. Ya itu aku pernah, tapi ya nggak enak sekali, nggak menikmati mau piye. Oke. Masalah rokok juga kan sama, masalah rokok. Mungkin ya tinggal apa yang ngerokok sama ngopi sekarang kan Bang Fer. Tapi aku pernah ketemu sama variabel yang lucu. Teman-teman itu kalau mungkin ngerokok ya, minum wajar ya. Tapi kalau minum ngerokok itu biar minum nggak ngerokok. Ya, itu aneh sih. Ya maksudnya bukan aneh ya, maksudnya jarang banget. Jarang kan, akhirnya jarang. Itu karena dia tak tanya nggak dapat kenikmatan di rokok. Tapi dia bisa menikmati minum. Tapi kalau dapat kenikmatannya gimana? Ini ya apapun kenakalan yang pernah tak lalui, ya apapun hal yang pernah tak lalui paling nikmat. Ini urusan paling nikmatnya ketika bisa bantu orang. Itu termasuk apa? Kenikmatan buat kenikmatan yang pernah kamu alami. Oh ya? Candu, serius. Lebih candu dari narkoba kalau menurutku sekarang. Ya. Justru membantu orang. Dengan membantu orang itu menurutku candu. Kok bisa? Serius Bang Fer. Ya, kok bisa? Jadi gini Bang Fer, aku ada cerita juga. Kemarin di NTT. Ya. 5 kali pakai Vespa ini. Setiap
ngisi bensin, bensin itu dalam keadaan tank itu kosong, nggak ada bensinnya. Kering gitu ya? Kering. Terus? Itu jadi pom bensin. Dan rekorku selama 5 tahun ini nggak pernah dorong motor lebih dari 100 meter. Nggak pernah saya dorong motor lebih dari 100 meter, nggak pernah. Ya. Selama 5 tahun ini. Padahal kan pakai motor kayak gini kan, pakai motor-motor tua kan, ya. Yang nggak ada indikasi bensinnya. Tapi nggak pernah saya dorong motor. Misalkan habis bensin, itu udah di pom bensin. Termasuk per hari ini. Ya. Bensinku habis, itu pas di pom bensin. Saya sampai videonya ada ini, Mas. Selalu di pom bensin. Tapi ada syaratnya satu, Bang Ber. Apa? Aku nggak boleh ninggalin orang yang baru mogok di jalan. Minimal tak tanya. Oke. Kecuali bannya bocor. Ya. Kalau enggak ya tak dorong. Kalau bisa tak benerin. Kalau mungkin nggak punya uang buat beli bensin, aku pas ada uang ya tak kasih, tak beliin bensin. Ya. Dan mungkin aku ketika menabur itu, aku menuainya, aku ya nggak pernah kesusahan. Di jalan nggak pernah. Ketika kamu di jalan keluar kota gitu ya. Entah keluar kota, entah cuman dari rumah ke warung, nggak pernah aku dorong motor lebih dari 100 meter. Ya. Baru turun kaki, bensinnya habis, jauh dari pom bensin, udah ada yang dorong. Selalu begitu ya? Selalu begitu. Tapi apa sih yang itu kan kayak aneh ya, maksudnya kalau dipikir secara normal kan aneh. Apa ya, kalau kata orang kan memang Vespa tuh solidaritasnya kuat, sehingga di mana-mana aja, di mana-mana ada. Bener nggak sih itu? Bener. Memang bener. Tapi aku lebih percaya lagi, mungkin ini hukum pasti ya, Bang, absolut gitu loh. Kalau kamu bantu orang, sudah otomatis kamu dibantu orang. Jadi timbal balik dari apa yang kamu perbuat. Kamu bantu orang, sudah otomatis alam juga kepengen bantu kamu, gerakin orang-orang lain atau. Tapi pernah nggak pengalaman buruk yang pernah kamu alami? Ada nggak? Soal apa ini, Bang Ber? Ya misalnya kamu dijahatin lah, misalnya itu, ditipu lah paling gampang. Ketika di jalan ya. Belum pernah sih, Bang Ber. Ditipu belum pernah. Alhamdulillahnya belum pernah. Kalau dijahatin, ya kayak belum pernah juga. Premanisme gitu-gitu. Belum pernah juga. Tapi ada lucu. Saking seringnya aku dorong orang. Ya. Aku dorong orang itu 2 kali. Dengan orang yang sama. Di tempat yang berbeda. Dan hari yang berbeda otomatis. Bisa ketemu orang yang sama itu di hari yang berbeda, di tempat yang berbeda. Space jaraknya hampir setahun. Dorong orang itu lagi. Itu terjadi. Absurd deh. Hah? Absurd. Tapi itu terjadi. Saya melakoni itu. Pakai Vespa ini? Enggak sih. Oh enggak. Yang pertama pakai Vespa ini, yang kedua enggak pakai Vespa ini. Tapi orangnya sama. Orangnya sama. Terus apa? Ketika ketemuan pertama itu dulu dia rodanya gimana gitu kan. Tak dorong. Dia ngeluh terus di jalan tuh ngeluh. Padahal udah dibantu orang, yang bantuin ini akhirnya risih kan. Dia ngeluh terus ditinggal. Akhirnya yang nolong belakang itu aku. Tak tolong. Ya. Motor tak benerin jadi, itu masih nggak makasih loh sama saya. Dia nggak makasih, tahu-tahu pergi. Ketemu kedua? Yang pertama itu loh, sampai yang pertama aku pinjam kunci di bengkel kan. Di bengkel, dorongku jauh loh, Bang. Ya. Jauh toh. Tak benerin di bengkel, masih yang minjemin aku kunci bengkel itu. Itu tadi orang apaan sih, Mas?
Aku ya nggak tahu mas. Kok ada ya spesies kayak gini ya udah ditolong nggak makasih tahu-tahu pergi gitu. Ya nggak apa-apa itu. Saya tahu nolongin ya nolongin aja sudah gitu. Ya. Ketemu yang kedua ada orang dorong motor kan, tak dorong. Suaranya kayak nggak asing ini. Ada momen ingatannya. Iya, motornya juga nggak asing ini. Asu. Ternyata bener orang yang sama. Bener. Mas, dia bilang, Mas inget saya nggak? Dia bilang gitu ke saya. Justru dia yang pertama kali. Nah, cuman dalam hati toh. Kan tak tanya dia, Mas ini habis bensin, iya mas. Ya wes tak dorong. Suaranya kayak nggak asing, ya cuman dalam batin. Di jalan, Mas masih inget saya enggak? Dia malah yang bilang gitu ke saya. Bentar mas. Saya dulu yang mas tolongin pas roda saya gini. Dia nggak bawa uang akhirnya tak isi bensin pulang. Kali yang kedua baru makasih. Dia baru kenal makasih. Iya. Tapi ya sudah. Semoga beliau umurnya panjang. Ya, beliau selalu lancar nggak. Amin lah ya, amin. Tetap kita mendoakan yang terbaik. Atau mungkin sekarang dia jadi pelaku dorong motor orang-orang mogok. Ya, kita kan nggak tahu ya. Ya. Semoga aja. Tapi gini aku ya pendek aja sih. Apa sih Jar yang paling berkesan ya ketika kamu jalan jauh? Kamu kan ke NTT pakai motor ini nih. Apa sih yang paling berkesan Jar sebenarnya? Kalau aku momen random aja sih. Momen random, ketemu orang baru. Contoh kayak kemarin gitu Bang. Hal yang paling berkesan aku jalan ke timur, ke NTT, ke Flores itu. Orang-orang Flores baik-baiknya minta ampun gitu. Ya, bener-bener tulus mereka ngasih. Kadang kan gini Jar, beberapa orang stigmanya kan kayak orang-orang timur tuh kayak keras gitu kan, kayak kejam. Justru enggak. Ketika kamu masuk ke sana, ya mungkin kejam. Ya, kejamnya tetap. Kejamnya tapi tetap. Baiknya lebih lagi. Tulusnya harus mengakui, saya harus mengakui orang timur itu luar biasa ya. Ya. Keren. Ya itu yang mungkin paling berkesan buat saya. Gini Bang Ber. Baru jalan. Ama, berhenti dulu, Ama. Ama itu panggilan menghormati kan. Ama, berhenti dulu. Kita ngopi dulu, ngopi. Harus makan. Oh iya, kasih makan gitu. Sampai se ekstrim itu kan, istri mau berangkat kerja itu pagi, istri mau berangkat kerja, tak boleh, harus masak dulu, masakin tamu. Dia bilang, kamu kalau dikeluarin dari kerja nggak apa-apa, yang penting kita hidup kayak gini, layani tamu itu lebih mulia. Gimana nggak baik orang timur? Baik. Ya. Tekan sampai segitunya ya. Oke. Dia menghormati. Dan itu rata-rata orang timur begitu ya. Akhlak dia buat menghormati tamu itu harus, mungkin saya banyak belajar dari orang timur, ketulusan mereka. Ya. Ini Jar, sebelum kita tutup lah ya. Kan di luar sana kan banyak juga teman-teman yang pengen memulai perjalanan. Terutama pasti ke timur lah. Ke Bali, timur gitu kan. Tapi teman-teman nih berpikir 2 kali atau 3 kali untuk gimana ya cara menghadapi situasi-situasi tertentu. Gitu. Nah, menurut Fajar yang pernah ke NTT pakai Vespa ini gimana? Bisa juga sebagai saran dan tips gitu Fajar. Kembali ke niat sih Bang. Saya pernah dengar dari seorang yang bijak gitu. Kalau niatmu baik, pasti akan diketemukan dengan hal-hal yang baik. Ya. Ya sudah, pasrah saja gitu. Dalam artian, asal niat kita baik, di jalan pasti ada kok hal-hal yang baik menyelimuti. Apalagi tanaman kalian baik, di jalan pun akan baik juga. Mungkin mikir 2 kali 3 kali ya Bang. Kalau naik Vespa mungkin kan mogok gitu.
Ya, pasti pegangan pertama kan itu. Ya. Mogok, nggak ada yang bantu sendiri gitu. Kalau itu udah resiko ya. Ya otomatis harus bisa benerin sendiri. Ya. Persiapan alat yang komplit. Ya. Terus ya keadaan harus sebelum berangkat dipastiin motor harus fit, sehat, gitu. fit lah gitu ya. Ya. Bang Ber, kalau mau nulis keadaannya nggak fit emang bisa? Nggak bisa juga. Aneh. Ya sama sih sebenarnya ya. Ya sudah, kita tampilin aja kesopanan kita dimanapun tempatnya, sama siapapun orangnya. Tak kira entah itu kamu jalan ke Sumatera, ke Papua, ke Kalimantan, ke Maluku, sudah pasti diterima dengan baik. Ya. Gitu. Itu kuncinya ya. Intinya. Tapi selama pegang kunci itu nggak pernah ada kayak kisah buruk kayak mau dijahatin lah. Sempat beberapa kali, sempat juga, tapi akhirnya ya nggak jadi. Karena apa? Ya nggak tahu ya, Tuhan mungkin nyelamatin saya. Iya, memberi sesuatu yang lebih baik daripada ya, atau prasangka itu ya. Dia nggak tega loh, mukanya wis melas. Iya. Tapi alhamdulillah belum pernah dapat kejadian buruk. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Gini. Ya, gimana Mas? Vespa. Terus sama kamu bergerak yang melakukan perjalanan lah ya. Ini sorry bisa dikat nanti. Bisa kamu nanti potong, kamu edit. Ya. Nanti aku beberapa hal yang harus diedit, kalau enggak. Termasuk omongan ini harus dia. Ya Mas. Ini kan anjing Badar. Enggak, tadi kamu ngobrol Vespa terus. Vespa dan perjalanan. Yang aku tangkap tadi kamu sudah melakukan perjalanan jauh ke NTT. Ada kemungkinan lain ya kamu melakukan perjalanan yang berikutnya dengan Vespa ini nggak maksudku? Ada. Planning itu sudah ada. Masuk ke pengen keliling Indonesia ini sama nanti istriku. Yes. Oke, pengen keliling Indonesia pakai Vespa itu sama istriku. Sama istrimu. Keliling Indonesia ya? Ya entah itu berhentinya di mana, aku kepengen lah. Tapi kepengen memulai itu ya. Ya. Yakin bisa ya? Insya Allah lah ya. Kalau Allah mengendaki bisa. Iya. Bisa Mas Ber. Oke. Iya. Oke, barangnya udah ada. Kalau uang ada, istrinya yang belum ada. Iya. Indonesia udah ada, istrinya yang belum ada. Oke ya. Kayaknya aku pernah mendengar curhatmu loh tentang satu cerita yang anjing banget gitu. Ya. Ya mungkin nanti Fajar bisa mau rela menceritakan itu sebagai pengetahuan umum atau enggak, tapi tergantung Fajar juga kan gitu. Atau mungkin cerita itu nanti kalau aku diizinin sama Allah nikah sama si itu. Tapi masih berat ya, di hati masih berat ya. Ya, aku enggak tak bikin berat. Oke, enggak dibikin berat. Sudah semua sudah damai. Nanti tunggu aja. Ya. Kalau ada rezeki jadi nikah sama itu manusia. Yes. Mas Beri yang nulis bukunya. Amin. Kalau ada rezeki lebih dibikin film. Mas. Ya, amin. Amin ya. Kayak gitu. Ya. Berarti kamu akan menyimpan dulu rahasia itu ya. Ibu menurutku absurd sih, maksudnya tidak pernah dibayangkan sama teman-temanmu loh. Ya. Ya kan? Aku sendiri agak membayangkan ini. Oke.
Oke, Pak Jon. Ya. Thank you, Pak Jon. Wajar, wajar.